Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu As-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kalla ay liyartadi'a an hadha dhann. Fa wallahi la yatrahanna fil nar allati tahtimu kullama yulqa fiha wa taltahimu. Kalla, sekali-kali ya, jangan engkau melakukan mengumpat mencela. Wailul likulli humazatin lumazah. Tinggalkan itu ya. Jangan mengumpat, jangan mencela. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan. Kita berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan di siang hari, tapi lebih dari itu. Kita mempuasakan semua anggota badan. Mata ikut puasa, tidak melihat yang dilarang. Telinga ikut puasa, tidak mendengar yang dilarang. Kaki tidak melangkah ke tempat maksiat. Tangan tidak berbuat dosa. Dan lisan, lidah tidak berbicara yang membuat dosa. Berghibah, memfitnah, berbohong, mencela. Allah ancam, wailul likulli humazatin lumazah. Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus berfirman agar kita menjauhi perbuatan buruk, yaitu mencela. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Ayat ini sungguh sangat dalam maknanya. Jamaah coba perhatikan. Wala talmizu anfusakum, janganlah mencela diri kalian. Biasanya, umumnya orang mencela diri sendiri atau mencela orang lain? Mencela orang lain. Tapi mengapa Allah melarang jangan mencela diri kalian? Karena kalau kita mencela orang lain, mencela kerabat kita sesama muslim, mencela tetangga kita sesama muslim, mencela saudara kita, kawan kita, mencela orang-orang yang beriman, sama saja kita mencela diri kita sendiri. Karena orang-orang beriman itu satu sama lain saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang mukmin itu bersaudara. Perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin lainnya dalam kasih sayang seperti satu badan. Kajasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau salah satu anggota badan terasa sakit, maka anggota badan lain itu sakit dengan merasakan panas, demam, dan tidak bisa tidur. Itulah gambaran bagaimana saling menyayangi, saling sayang menyayangi itu sesama umat Islam, sesama orang-orang beriman seperti satu badan. Subhanallah. Jamaah yang kami hormati, sudah mencela, sudah mengumpat, dia kumpulkan harta, tapi dia bakhil, dia pelit. Hartanya itu bukan untuk kebaikan. Apa kata Allah? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Dia lemparkan. Liyartadi an hadza dzan
fa wallahi la yatrahanna fin nari allati tahtimu kullama yulqa fiha wa tatahim, akan dilemparkan ke dalam api neraka hutomah yang membakar. Jamaah yang kami hormati, ahli neraka, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga, amin. Itu masuk ke dalam neraka dilempar, bukan dia masuk begitu, dia lempar. Yang melempar siapa? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu pimpinannya malaikat Malik namanya, penjaga neraka, punya algojo yang kuat, itu namanya malaikat Zabaniyah. Itu sekali melempar ahli neraka ke dalam neraka, diseret, dilempar itu 10.000 sekali melempar. Masya Allah. Berapa? 10.000 orang. Wah, berapa orang? Berapa RT ini? Berapa RW? 1 RW 10.000. Semua RW. Satu RW kagak ada 10.000. Semua RW. Hah? Semua RW. 10.000. Masya Allah. Kalla la yumbadanna fil hutama, dilempar ke dalam hutama. Allah bertanya, wa ma adraka mal hutama, itu untuk menunjukkan sesuatu itu besar, ya, termasuk di bulan Ramadan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu lailatul qadr? Al-fil wa ma adraka kamal fil, itu wa ma adraka, tahukah kamu itu untuk menunjukkan taswik, agar kita itu tersentak untuk tahu, ada rasa kepengen rasa tahu, dan ada sesuatu di balik itu, sesuatu yang besar. Wa ma adraka man hutama, tahukah kamu apa hutama itu? Allah jelaskan, tafhimun wa tahwilun li sya'niha, ay wa malladhi a'lamaka ma haqiqatu hadhihi nar al-azimah. Tafhim wa tahwil, menunjukkan sesuatu itu neraka hutamah itu yang menyeramkan, ya, tentang neraka hutamah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari neraka hutamah, amin. Menyeramkan, ya. Innaha al-hutamah allati tahtimu al-izam, yang meremukkan tulang. Tulang-tulang akan diremukkan. Wa ta'kulul luhum, api neraka yang akan memakan, membakar daging. Masya Allah. Yang kemarin sudah kita jelaskan, panasnya api neraka itu 70 bagian, 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Itu baru api di dunia, ini 70 kali lipat. Makanya untuk menghadapi itu, ahli neraka itu dibikin badannya besar, dibikin badannya itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan, adrasu ahli nar, gigi geraham ahli neraka itu besarnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah itu panjang, gede, besar, gunung Uhud. Gerahamnya ahli neraka kayak gunung Uhud. Itu baru giginya doang, giginya kayak gunung Uhud. Gimana badannya itu? Gigi kita paling cuma segini. Gigi kita segini. Ini gigi ahli neraka, itu sebesar gunung.
Katakanlah gunung yang paling gede di Indonesia gunung apa? Gunung Salak. Gunung Salak lah. Yang dulu pernah ada kecelakaan tuh. Gunung Salak, pesawat Sukhoi. Nggak tahu di Indonesia ada salak sebesar gunung. ada gunung sebesar Gunung Salak itu. Itu kayak begitu gambarannya, itu giginya ahli neraka. Kalau giginya kayak begitu, gimana badannya? Untuk apa? Untuk menghadapi neraka yang 70 kali itu. Serem. Dibakar, gosong, melepuh, jadi lagi. Dibuat kulit baru lagi. Terus begitu. Na'udzubillah semua. Untuk apa itu? Liyadzukul azab. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka ma narullahil muqadah. Narullah ay hiya narullah al-musa'arah, yaitu api azab Allah muqadah yang dinyalakan. Bi amrihi ta'ala wa iradatihi, dengan perintah Allah. Api azab Allah yang dinyalakan. Api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Narullahil muqadah. Laisat kasairin niran, bukan seperti api di dunia. Fa innaha la tahmadu amadan, api neraka utama itu enggak pernah padam. Enggak pernah padam sama sekali. Wa fil hadisi ukida 'alan nari alfusana hatta ihmar. Dalam sebuah hadis, api azab dalam neraka utama itu udah dipanaskan selama 1000 tahun sehingga memerah. Saking panasnya itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, ahli neraka menginjak bara api neraka, kakinya menginjak, otak di kepala mendidih. Bisa dibayangkan? Ahli neraka menginjak bara api neraka, kakinya menginjak, otak di kepala mendidih. Ahli neraka mengira itu azab yang paling berat, padahal itu azab yang paling ringan. Yang ringan, yang enteng aja kayak begitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi mau masuk Ramadan, sudah bulan Sya'ban. Di hari ini kita bulan Sya'ban. Apa itu bulan Sya'ban? Apa artinya Sya'ban? Sya'ban, sin, ain, ba, alif, nun. Apa itu Sya'ban? Nabi pernah tanya, hai sahabat-sahabatku, lima summiya Sya'ban atadrun? Apakah kalian tahu mengapa dinamakan bulan Sya'ban? Allahu wa Rasul alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Nabi menjelaskan, summiya Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yatasa'abu fi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban ini yatasa'abu, maka dari kata yatasa'abu timbullah Sya'ban. Tasa'aba, yatasa'abu itu artinya yatafarra'u, bercabang-cabang. Karena di bulan Sya'ban ini bercabang-cabang, berhimpun, berkumpul khairun katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah berkahi kita, amin. Allah tingkatkan kita ibadah dan kita bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, mohon taubat kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam ridhonya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan
dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Shadaqallahul adzim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.